Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih lanjutan materi sistem basis data lanjut pada pertemuan sebelumnya. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita menggunakan database MySQL. Untuk MySQL itu sendiri Anda perlu menggunakan media atau menginstal yang namanya Exam. Nah, kemudian kalau misalnya Anda sudah menginstal Exam, ini jangan lupa Anda Apache untuk dan MySQL-nya itu Anda start. Setelah Anda start, kemudian masuk ke browser. Bisa menggunakan apa saja, baik itu Mozilla atau Chrome atau Internet Explorer juga bisa. Nah, nanti tinggal ketikkan localhost. Nah, seperti ini. Nanti akan tampilan seperti ini. Terus Anda pilih PHP My Admin. Dan kita mau bikin database dulu, jadi Anda pilih untuk yang tab database dan kita bikin tabelnya, databasenya misalnya kita buat DB Pustaka. Setelah itu kita create. Nah, nanti muncul di sebelah sini DB Pustaka. Kemudian kita bikin tabel yaitu T buku. Number of column-nya 4. Setelah itu pilih go. Nah, ini kita isikan filenya yaitu KD buku, kemudian integernya kita ganti chart, karakter jumlahnya 5, dan untuk yang primary key-nya nanti kita atur di sini, yang null index-nya kita buat primary key. Oke, di go aja. Lanjut untuk yang judul kita pakai varchar. Kemudian length-nya kita pakai 100. Setelah itu pengarang varchar juga 50. Dan yang terakhir adalah jumlah buku. Nah, kita pakai integer. Kalau sudah, kita save. Nah, kalau mau lihat perintah SQL-nya, yaitu create table into dan value sebagainya, itu nanti bisa pakai perintah SQL. Kemudian, kita akan mengisi tabelnya, jadi Anda pilih insert, dan kita isi. Nah, kita isi dikit aja, 3 data aja dulu. Jadi misalnya BK001. Kemudian kita isi teori bahasa dan otomata. Kemudian pengarangnya kita isi sembarang aja ya, misalnya Bambang Haryanto. Dan jumlah bukunya 5. Nah, nanti untuk data yang berikutnya tinggal buat lagi di bawah. Oke, kalau misalnya mau diisi lagi nanti tinggal pilih go saja. Nah, jadi nanti kalau pilih go itu bisa nambah filenya untuk dimasukkan. Tapi kalau misalnya sudah selesai, Anda bisa pilih go yang di bawah sini. Nah, ini adalah perintah SQL atau perintah DML untuk pengisian data buku pada tabel buku. Nah, nanti Anda bisa lengkapi data tabelnya berdasarkan data tabel buku yang akan di-share di e-learning. Nah, selanjutnya kita sudah selesai, maka kita akan masuk pada Visual Studio untuk menampilkan data buku yang sudah kita buat di MySQL. Oke, untuk form data buku, untuk materi kali ini kita bikin yang sederhana aja dulu, yaitu tampilkan data. Nah, ini menggunakan button, kemudian yang kotak ini adalah data grid, sisanya adalah label dan text box. Kita butuh 4 tombol, yaitu kosongkan, simpan, hapus, dan tombol keluar.
Nah, listingnya saya langsung kasih lihat aja listingnya ya, karena kalau misalnya kita ketik satu-satu itu nanti akan durasinya agak lebih lama, jadi tak buatin aja. Pertama, sebelum Anda koneksikan ini, Anda harus pastikan bahwa Anda sudah punya seperti ini. Jadi Anda bisa pilih di nama projectnya P Pustaka, kemudian di sini ada add reference. Nah, nanti Anda masuk di sini Anda harus punya mysql.data.dll. Nah, biasanya kita bisa cari di data sini. Jadi kalau misalnya dia tidak punya MySQL, nanti tinggal Anda browse seperti ini, browse, kemudian ambil yang mysql.data.dll. Nah, ini nanti Ibu kopikan di e-learning, siapa tahu nanti Anda tidak punya untuk file koneksi seperti ini untuk yang MySQL data adapternya, nanti ini Anda tinggal browse aja seperti itu caranya. Jadi caranya bisa lewat situ atau project yang di atas. Oke, jadi ini Anda aktifkan dulu formnya, kemudian pilih project, setelah itu pilih add reference. Nah, harusnya di framework ini itu ada di MySQL. Nah, di sini harusnya ada mysql.data. Kalau misalnya di laptop Anda itu sudah ada kayak seperti ini, mysql dll, ini saya tidak punya, tapi di komputer di lab di kampus itu ada, makanya karena saya tidak punya, jadi saya harus tambahkan baru. Jadi caranya tinggal pilih browse, kemudian browse di sini. Nah, nanti tinggal cari yang tadi, baru tinggal di add, baru oke. Nah, nanti kalau sudah ini dicentang, yang mysql.data.dll itu Anda centang, kemudian itu yang akan kita pakai di koneksi. Seperti biasa, ini projectnya harus ada add, kemudian tambahkan modul. Modulnya Anda ketik seperti ini. Nah, saya besarkan. Ini modulnya agak berbeda sama perintah SQL Server untuk database SQL Server kita kemarin, karena untuk yang ini kan kita pakai mysql.data yang koneksi untuk data adapternya. Nah, kemarin kan kita pakai SQL Server, kalau ini pakai MySQL. Nah, jadi di modul koneksi sebelumnya Anda paling atas inputkan dulu di prosedur globalnya, di public. Ini yang harus Anda ketikkan. Kemudian di bawah modul koneksi Anda tambahkan ini. Kemudian tambahkan public subkoneksi. Ini adalah nama database yang ada di MySQL yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, nanti listingnya, videonya bisa Anda post, jadi Anda download dulu, bisa Anda post, baru Anda ketik listing ini. Kemudian ini sebenarnya bisa dipakai, bisa juga enggak. Tapi ini saya tidak pakai, kalau di materi Bu Aida ini dipakai. Saya tidak pakai karena untuk tutup DB saya tinggal pakai CNN kayak ini, con.close. Jadi untuk yang open ini untuk yang public koneksinya. Kemudian ke form 1. Nah, formnya ini Anda buat, jadi ini pakai tombol data grid, setelah itu ini listingnya. Oke. Jadi pertama Anda inputkan dulu import untuk yang ODBC-nya dan kemudian MySQL. Jadi koneksi kita pakai ODBC. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita pakai system.data.sql. Kalau ini kita pakai ODBC, kemudian sesuaikan sama database-nya yaitu MySQL. Nah, lanjut di bawahnya, jadi ini buat dulu di public di dalam listing form 1 ini. Oke. Nah, tinggal paling atas sebelum public itu Anda tambahkan import. Kemudian kita bikin dulu prosedur kosong untuk mengosongkan tombol, mengosongkan text box. Kemudian ini adalah prosedur untuk menampilkan data grid, data sesuai yang ada di tabel MySQL. Oke. Kemudian ini call koneksi yang ada di modul tadi. Ini adalah tabel buku yang sudah kita buat tadi, yaitu T buku dan seterusnya.
Ini adalah pencarian data. Jadi kita pakai textbox 1.keypress, nanti tinggal masukkan kode buku yang mau dicari, baru kemudian kita enter. Nah, ini adalah select bintang from T buku. Kita cari berdasarkan kode bukunya. Jadi penulisan tabel dan filenya ini harus sama. Kemudian yang mau ditampilkan pada saat kita pencarian kode buku itu adalah judul, pengarang, dan jumlah. Kalau misalnya kodenya tidak sama, nanti akan tampil pesan bahwa kode tidak ditemukan. Ini untuk yang textbox 1.keypress. Nah, untuk button 1 ini adalah pada saat button 1 itu pada saat kita jalankan nanti akan tampil grid. Nah, contoh seperti ini. Jadi pada saat kita jalankan formnya, ini fungsi button 1. Jadi button 1 itu kita klik, nanti akan tampil data grid yang sudah kita input di MySQL. Nah, button 2 ini adalah kosong, jadi kosongkan, dia tinggal panggil prosedur kosong yang sudah kita buat di atas. Jadi misalnya, ini tadi adalah primary key yang sudah kita input, misalnya BK001, kemudian enter, nanti tampil datanya. Kalau kita pilih button 2 kosongkan, berarti dia akan panggil prosedur kosong untuk mengosongkan text box. Button 3 ini listingnya adalah untuk proses simpan. Jadi panggil koneksi yang ada di modul, kemudian simpan data di tabel buku berdasarkan pencarian primary key yaitu kode buku. Jika datanya data baru, maka dia akan lakukan insert data. Tapi kalau misalnya dia data yang sudah ada, kalau misalnya data yang sudah ada, maka dia akan lakukan update atau ubah data. Nah, untuk listing yang ini saya akan geser pelan-pelan. Jadi simpan, atau saya kasih kecil aja ya. Nah, seperti ini. Jadi simpan, insert into T buku values, karena textbox-nya ada 4, jadi ini textbox 1, 2, 3, dan 4. Hati-hati untuk petik 2, petik 1, dan petik 2-nya. Kemudian untuk yang update tabel buku, nah listingnya seperti ini. Jadi untuk update itu harus masukkan filenya dulu, filenya di tabel, baru kemudian nama textbox-nya, dan ini hati-hati, ini harus sama fil yang ada di tabel. Kalau dia berbeda, nanti akan ada pesan error. Nah, seperti ini listingnya. Nah, ini untuk yang di tombol simpan. Jadi tombol simpan ini ada pengujian. Jika datanya baru, maka dia lakukan proses insert. Kalau misalnya datanya sudah ada, maka lakukan proses update. Jadi tombol ubahnya sekalian ada di dalam tombol simpan. Nah, tombol yang terakhir yaitu tombol 4. Nah, kita coba jalankan dulu untuk simpan datanya. Nah, jadi kita tampilkan data. Kemudian misalnya kita mau simpan data yang ketiga. Nah, nanti ada pesan. Jadi kalau input BK003 yang tidak ada di tabel, nanti akan tampil pesan kode tidak ditemukan. Kemudian kita input misalnya pintar desain objek menggunakan 3D Max 2017. Nah, pengarangnya misalnya kita buat Muhammad Safar, kemudian jumlahnya kita buat aja 5 dan kita simpan. Nah, nanti data yang berhasil disimpan itu akan tampil pesan dan otomatis masuk ke dalam data grid. Itu untuk tombol simpan. Kalau misalnya kita ubah data, misalnya input BK002, nanti tampil data seperti ini. Jumlahnya misalnya kita mau ganti 8, baru kemudian kita simpan. Ini adalah data berhasil diubah. Nah, nanti ini otomatis di data gridnya berubah, yang 10 tadi berubah jadi 8. Ini untuk yang tombol simpan. Kemudian tombol hapus itu ada di button 4. Jadi pertama kita kosongkan dulu kode bukunya. Kalau misalnya kita uji, kalau kode bukunya kosong, berarti nanti tampil pesan bahwa kode buku ini harus diisi. Nah, kalau misalnya kode bukunya sudah kita isi, nanti dia akan mencari data. Kalau datanya ditemukan, berarti nanti akan ada pesan, yakin data mau dihapus.
Kalau misalnya pilih iya, maka akan lakukan proses delete tabel buku berdasarkan kode buku yang kita sudah input sebelumnya. Nah, nanti dia akan lakukan proses hapus, tampil pesan data berhasil dihapus, kemudian tampilkan data grid dari data yang update. Nah, kita coba. Nah, kosongkan dulu, misalnya BK003. Nah, dari kode buku yang BK003 ini mau dihapus, tinggal dihapus. Nah, ini tinggal masukkan pesan, ada pesan, data mau dihapus, pilih yes. Oke. Nah, nanti yang di data grid juga akan terhapus BK003. Nah, tombol keluar adalah tinggal Anda isi sebagai close saja, sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, jadi seperti ini, keluar tinggal Anda buat close. Oke, materi kita sudah selesai. Nanti pertemuan berikutnya akan kita tambahkan untuk yang komponen jika menggunakan radio button dan combo box. Sampai sini dulu penjelasan untuk koneksi awal menggunakan database MySQL. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via WA group saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.